Malam Liga Champions kali ini menghadirkan drama lebih besar dari sinetron prime time nih coy. Dari Paris hingga Manchester, dari Turin ke Dortmund, para pemain tak hanya berlari dan mencetak gol, tapi juga bikin jantung fans berdetak lebih kencang nih, baik karena euforia atau stres akibat VAR. Tapi sebelum itu ada berita menarik nih yang bakal kita makin optimis di laga Timnas versus Australia. Yuk simak baik-baik. Timnas Australia tampaknya harus bersiap tampil pincang saat menghadapi Indonesia pada bulan Maret mendatang. Bukan karena mereka tiba-tiba ingin memberikan handicap kepada Garuda, tetapi karena daftar cedera mereka semakin panjang coy. Terbaru, dua penggawa andalan mereka, Nestori Irankunda dan Jordan Bos, ikut masuk ruang perawatan setelah mengalami cedera saat membela klub masing-masing. Ini sekaligus menambah deretan nama yang lebih dulu absen, termasuk Harry Souttar, Alessandro Cirsati, Thomas Deng, Connor Metcalfe, dan Kusini Yengi. Yang menarik atau mengkhawatirkan bagi Australia dari daftar ini, 3 antaranya adalah bek tengah. Apakah ini saatnya Sokeros mengganti formasi menjadi tanpa bek? Atau mungkin mengajukan proposal untuk memainkan laga ini sebagai pertandingan futsal 5 versus 5? Gokil emang. Sementara itu, Indonesia pasti diam-diam tersenyum melihat lawan mereka mulai kehabisan stok pemain. Apakah ini pertanda Garuda bisa mencuri poin bersejarah, atau justru Australia akan membuktikan bahwa meski setengah timnya di rumah sakit, mereka tetap berbahaya? Ya, kita lihat aja ya kocak. Oke, back to Liga Champions ya guys. PSG datang ke markas Brest dengan misi sederhana, menang besar dan bikin lawan frustasi. Hasilnya sukses total. Ousmane Dembele yang belakangan ini seperti punya cheat kode mencetak 2 gol dan membawa PSG menang 3-0. Brest sempat bikin panik dengan sundulan Abdallah Sima yang membentur tiang. Sayangnya, Dewa Mistar gawang lebih memihak PSG. Sementara itu, Desir Dou sempat bikin supporter PSG melonjak sebelum VAR bilang, "Not today bro," dan menganulir golnya karena offset gitu. Brest sekarang harus bertandang ke Vars des Princes, tempat di mana mereka belum pernah menang sejak sebelum Taylor Swift lahir gitu. Misi mustahil. Ya, sepertinya iya sih, emang bener-bener mustahil kayaknya. Dortmund datang ke Portugal dengan 2 hal, tekanan besar dan Sergio Guirassy yang sedang on fire. Sporting CP sempat bikin fans Dortmund was-was, tapi begitu babak kedua dimulai, Guirassy dan Pascal Gross memastikan skor akhir 3-0 untuk tim Jerman. Adeyemi menutup laga dengan gol yang lebih cepat dari kecepatan wifi di rumah nih. Ada Niko Kovac yang bisa tersenyum lega setelah kekalahan debutnya di Bundesliga. Dortmund kini di atas angin, tapi di Liga Champions apapun bisa terjadi. Ya, tanya aja Barcelona tahun 2017 gitu, ya kan? Juventus versus PSV adalah pertandingan yang penuh nostalgia karena dua klub ini pernah merasakan puncak Eropa di era ketika handphone masih segede batu bata gitu. Juventus unggul dulu lewat tendangan roket Weston McKennie sebelum Ivan Perisic yang masih awet muda menyamakan kedudukan. Ketika laga tampak yang berakhir imbang, masuklah Samuel Bangula yang mencetak gol kemenangan di menit ke-82 coy. Skor 2-1 ini memberi napas lega untuk fans Juventus gitu ya, meskipun leg kedua di Belanda bisa jadi lebih menegangkan dari tes matematika mendadak gitu. Pertandingan ini layaknya film Hollywood dengan skrip terbaik, ada gol dramatis, ada VAR yang bikin fans deg-degan, dan tentu saja ada Jude Bellingham yang mencetak gol penentu di injury time. Haaland yang sebelumnya kesulitan mencetak gol ke gawang Madrid akhirnya memecahkan kutukan dengan 2 golnya. Tapi Madrid tidak mau kalah cuy. Mbappe mencetak gol dengan cara yang nyeleneh, sementara Brahim Diaz memanfaatkan blunder Ederson yang menyamakan skor. Ketika Man City mulai bersiap merayakan kemenangan, tiba-tiba Mateo Kovacic bikin kesalahan fatal dan Bellingham datang seperti pahlawan Marvel untuk mencetak gol kemenangan di menit ke-92. Real Madrid menang 3-2 dan membawa modal besar ke leg kedua di Santiago Bernabeu. Pep Guardiola menyebut pertandingan ini sudah terasa seperti derby, dan Ancelotti bilang ini adalah klasik modern. Para fans, mereka cuma ingin jantung mereka tetap sehat sampai leg kedua nanti. Tapi Mimin yakin sih City yang akan menang di leg kedua nanti ya cuy. Malam Liga Champions kali ini penuh dengan emosi dan kejutan. PSG dan Dortmund menang nyaman, Juventus menang tipis, sementara Real Madrid bikin comeback ala film aksi. Leg kedua ya siap-siap aja dibantai City nanti ya cuy, karena bakal ada yang lebih banyak drama, lebih banyak gol, dan tentu saja lebih banyak VAR. Alah, kita saksikan kekalahan Madrid nanti ya cuy. Gimana menurut kalian nih?